Shalom. Selamat sore adik-adik. Bersemangat untuk hari ini, amin. Amin. Oke, hari ini kita akan memulaikan ibadah anak-anak bersama saya Kakak Lini dan Saya Kak Vila. oke, hari ini kita akan memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menyambut Dia dengan penuh sukacita. Sebab hari ini adalah hari Natal. Oke adik-adik, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan menjaga, melindungi, dan masih menyayangi kami. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah anak-anak kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan penuh sukacita. Kami mau memulaikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kita mau mainkan lagu yang mengatakan Dia lahir untuk kami dengan sorak-sorai kita bersukacita mengangkat nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita nyanyikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu
yang berharap keadaan adik-adik tetap baik-baik saja, tetap bersuka cita dan tetap bergembira. Nah adik-adik, hari ini kita sudah memasuki di detik-detik terakhir kita akan meninggalkan tahun 2023. Terhitung 7 atau 8 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan menyongsong tahun yang baru yaitu 2024. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sudah kita rasakan sampai akhir-akhir Desember. Nah hari ini kita akan mendengarkan benar firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir. Terima kasih buat penyertaan yang begitu sempurna. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu hebat. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami tanah hati yang baik agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Segala puji nama kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Kita segala Raja kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata amin. Nah adik-adik, hari ini kalian akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kelahiran di Bethlehem. Siapa yang tahu pribadi yang telah lahir di kota Bethlehem? Cluenya kita merayakannya hari ini. Bukan hanya hari ini sih adik-adik, tapi hari-hari kedepannya kita juga merayakan. Siapakah dia? Pribadi yang begitu luar biasa yang telah lahir bagi setiap kita. Dia adalah pribadi yang begitu baik, pribadi yang begitu sempurna, pribadi yang begitu menunjukkan kasihnya yang begitu luar biasa. Siapakah dia yang terlahir di kota Bethlehem? Ya, Yesus. Yesus yang telah lahir di kota Bethlehem. Kenapa Yesus harus lahir, Kak? Kenapa Yesus harus lahir di tengah-tengah kita? Kenapa adik-adik? Yesus ada di tengah-tengah kita karena cinta Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya yang begitu hebat, karena anugerahnya yang begitu luar biasa. Bentuk cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita begitu sempurna. Kasih Tuhan benar-benar ditunjukkan secara nyata. Tuhan berbicara kasih bukan hanya soal perkataan, tapi dengan perbuatan. Kita yang orang-orang berdosa, kita yang melakukan banyak kesalahan, tapi karena kehadiran Yesus, kehadiran kelahirannya di tengah-tengah kita, Dia rela datang, bahkan rela lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Yesus, Dia Raja di atas segala raja, Allah yang bertata, Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan terus senang di surga. Udah duduk anteng, mendengarkan puji-pujian dari para malaikat, menyanyikan kidung pujian, bersuka cita, bersorak. Tapi karena cintanya kepada kita umat manusia, Dia rela datang ke dunia ini. Dia datang bukan dengan kemegahan. Dia datang bukan dengan kemewahan. Dia datang bukan dengan disambut oleh para raja-raja, nggak disambut oleh pembesar-pembesar. Dia datang sebagai sosok pribadi yang begitu sempurna dan sederhana. Bahkan kalau adik-adik tahu, Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Sekarang kalian tanya sama adik-adik, adakah dari adik-adik yang lahir di kandang domba? Kalau ada, bisa di komentar di sini. Adakah dari adik-adik yang lahir di kandang domba? Adakah adik-adik yang lahir di tempat yang tidak layak? Tuhan lahir bukan di sebuah penginapan yang besar, penginapan yang megah, penginapan yang mungkin sudah tersedia semuanya. Enggak. Ketika Ibu Maria, Pak Yusuf mencari tempat untuk melahirkan, mereka mengetuk pintu satu demi pintu yang lain. Dia meminta pertolongan, apakah ada tempat yang kosong? Istriku ingin melahirkan. Mereka berkata, penuh. Semua penginapan sudah penuh. Mereka terus berjalan sambil mungkin Ibu Maria betul-betul kesakitan karena saat itu waktunya untuk melahirkan.
Akhirnya hanya ada satu tempat yang tersisa agar Ibu Maria bisa melahirkan. Di mana adik-adik? Di kandang domba. Kita buka Alkitab kita di kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Sampai di tempat Yerusalem, perjalanan ternyata perut Ibu Maria tuh sakit karena ingin melahirkan. Dan di ayat 7 dikatakan, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Bu Maria cuma bisa bungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan. Palungan itu tempat makannya si para domba-domba. Jadi para domba-domba ini makan di tempat yang palungan. Nah, di saat itu palungan dibersihkan untuk bayi Yesus ditidurkan. Kan ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wah, Tuhan datang ke dunia ini sebagai manusia. Dia datang dengan kemegahan, kemewahan. Tidak disambut juga oleh para raja-raja. Enggak adik-adik, tapi dia lahir di tengah-tengah kesederhanaannya. Dia tunjukkan cintanya, dia tunjukkan kasihnya bagi kita. Ketika Tuhan sudah mengasihi kita dengan begitu hebatnya, apakah kita juga mau mengasihi Tuhan dengan begitu hebatnya adik-adik? Ketika Tuhan rela meninggalkan semua kemewahan, kemegahannya demi kita, maukah kita meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki untuk kita datang kepada Tuhan? Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mungkin kalau adik-adik, maukah adik-adik meninggalkan jam mainnya untuk tetap datang beribadah kepada Tuhan? Kak, harusnya aku 4:30 tuh udah harus main sama teman-temanku, tapi kenapa harus ibadah? Maukah adik-adik meninggalkan mainnya adik-adik untuk datang beribadah di hadapan Tuhan? Tuhan rela meninggalkan segalanya. Tuhan rela meninggalkan segala kemewahan yang dia miliki untuk datang di tengah-tengah kita. Dia tunjukkan kasihnya, dia tunjukkan anugerahnya, kasih sayang yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan mengutamakan kita di dalam hidupnya. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, kalau Tuhan gak mengutamakan kita, dia gak akan datang ke dunia ini. Dia akan musnahkan seluruh dunia. Dia akan tinggalkan sama seperti ketika memusnahkan orang-orang di era Nuh dengan air bah semua dan seluruh bumi ditimpa dengan air bah. Tapi Tuhan gak melakukan itu lagi. Tuhan mau menunjukkan kasihnya dengan dia datang ke dunia ini. Dia rela lahir di tengah-tengah kita. Bahkan ketika dia dewasa, dia mati bagi setiap kita. Tapi dia tidak mati. Pada hari ketiga, Yesus bangkit. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Tadi ada yang menyanyikan bagaimana Tuhan itu menunjukkan cinta dan kasihnya, bukan hanya dengan perkataan. Mungkin adik-adik sudah berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, tapi lupa untuk berdoa. Terus kita berdoa, Tuhan aku cintakan kau, tapi enggak mau ke gereja. Kita hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, hanya di bibir saja, tapi tidak dengan perbuatan. Tapi Tuhan ketika mengatakan aku mengasihi engkau nak, dia datang ke dunia ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tinggalkan semua kemewahannya. Dan dia hadir di tengah-tengah kita sebagai pribadi yang begitu luar biasa. Bapa yang begitu hebat. Sahabat yang begitu baik. Allah yang begitu luar biasa. Banggahkah adik-adik menjadi anak-anak Tuhan? Kadian mau berkata, Kadian bangga karena Kadian menjadi anak-anak Tuhan. Kadian bangga dan berterima kasih karena Tuhan memilih dan memanggil Kadian untuk menjadi anaknya. Ingat, kita spesial di hadapan Tuhan. Kita adalah pribadi yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Adik-adik, mari kita mengerti dan memahami akan arti kehadiran Tuhan. Mari kita mengerti dan memahami akan arti Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang begitu dengan luar biasanya menunjukkan kasihnya di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita juga belajar untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan.
Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh datang beribadah di hadapan Tuhan. Jangan lagi bolong-bolong beribadah. Jangan tunggu dipaksa sama kakak, sama mama, sama papa baru kita datang beribadah. Tapi kita belajar, oh iya, setiap Sabtu ada Cheerful Saturday. Aku mau mempersiapkan diriku. Aku mandi jam 4 sore, setengah 5 aku mau duduk diam beribadah di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, kita bersuka cita, kita menyembah Tuhan. Kita lakukan semua yang terbaik hanya untuk Raja di atas segala raja. Ketika Tuhan sudah menunjukkan cintanya dengan Dia hadir di dalam kehidupan kita, kita juga harus menunjukkan cinta dan kasih kita kepada Tuhan dengan kita menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jangan patah semangat, terus berjuang sampai Dia Tuhan datang dan mendapati kita tetap setia. Kak, aku capek, Kak. Ya, tetap harus beribadah. Kan cuma nyetel YouTube. Adik-adik tinggal duduk diam, HP-nya taruh di depan, terus kita beribadah. Jangan ada kata capek dalam kita beribadah di hadapan Tuhan. Nanti kalau Tuhan berkata juga, ih, aku capek ngasih kamu nafas, aku ambil aja nafas. Hayo, adik-adik mau kayak gitu. Nanti kalau Tuhan jawab, kalau kita sering suruh ke gereja, Tuhan aku sibuk, Tuhan gak bisa ke gereja. Nanti kalau Tuhan jawab juga, ya udah nak, aku juga sibuk, aku gak bisa memberkati engkau. Aku juga sibuk dengan anak-anakku yang lainnya. Hayo, apakah adik-adik juga mau seperti itu? Nah, enggak kan? Jadi kita harus tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kelahiran Yesus di tengah-tengah kita adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kelahiran Yesus, kehadiran Dia adalah kado terindah dalam kehidupan kita. Dia adalah hal yang begitu istimewa yang harus tetap kita pegang. Jadi adik-adik tetap bersuka cita ya, tetap bergirang, sambut 2024 dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Ketika Yesus lahir, Dia disebut sebagai Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan Kak Dian, dalam kehidupan adik-adik. Dia adalah Immanuel, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Jadi demikian renungan pada sore hari ini. Kak Dian berharap pada kita bersuka cita dan bertemu di hari-hari selanjutnya, bahkan di 2024, 2025, atau sampai kapanpun kita harus tetap setia dan memegang Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tutup mata kita, lipat tangan kita, dan tundukkan kepala kita. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam kehidupan seluruh anak-anak-Mu. Bapak, berkatilah setiap mereka yang telah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Biarlah sukacita yang daripada Engkau, gairah yang daripada Engkau tinggal dalam setiap kehidupan mereka semua. Kami akan meninggalkan detik-detik terakhir, meninggalkan tahun 2023, dan kami akan menyongsong tahun 2024. Biarlah penyertaan daripada Engkau tetap tinggal atas seluruh anak-anak-Mu yang telah hadir dalam ibadah melalui online ini ya Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami akan melihat penyertaan yang Kau berikan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapak. Pertemukan kami di minggu depan dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Segala Raja kita setiap sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati selalu. God bless you.